Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yakni tentang fi'il dari sisi jenisnya. Kata kerja atau fi'il dari sisi jenisnya ada 3 macam. Yang pertama fi'il madhi atau kata kerja lampau, yang kedua fi'il mudhari atau kata kerja sekarang atau akan, dan yang ketiga fi'il amr, yakni kata kerja perintah. Jadi kata kerja dari sisi jenisnya ada 3, madhi, mudhari, amr, lampau, sekarang atau sedang, dan perintah. Contoh fi'il madhi, kataba, mudhari'nya yaktubu, amarnya uktub. Contoh lain, nasara yansuru, unsur, jalasa yajlisu, ijlis, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas tentang fi'il dari sisi membutuhkan objek atau tidaknya. Ada berapa macam kira-kira? Ada 2 macam. Jadi kata kerja dari sisi membutuhkan objek dan tidaknya ada 2 macam. Yang pertama fi'il lazim, ya, fi'il lazim atau kata kerja intransitif, dan yang kedua fi'il muta'addi atau kata kerja transitif. Apa maksudnya? Fi'il lazim adalah kata kerja atau fi'il yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Dan fi'il muta'addi adalah kata kerja atau fi'il yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Bagaimana penjelasannya? Kita akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dari penjelasan fi'il lazim terlebih dahulu. Sebagaimana dijelaskan tadi, fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan keterangan objek atau maf'ulun bih. Contoh fi'il lazim yang pertama adalah jalasa. Jalasa artinya duduk, ya. Contoh kalimatnya jalasa al-muslimu. Jalasa al-muslimu, seorang muslim ya telah duduk. Jika perempuan, jalasat al-muslimatu, seorang muslim perempuan telah duduk. Jadi di sini rumusnya hanya fi'il dan fa'il saja. Jadi tidak membutuhkan objek apa-apa. Jadi seorang muslim telah duduk saja orang sudah paham, ya. Berbeda dengan muta'addi. Jadi kalau muta'addi memerlukan objek, kalau fi'il lazim dia tidak membutuhkan objek. Jadi jalasa al-muslimu, orang sudah paham. Atau bahasa lainnya mungkin kita bisa mengatakan saya telah duduk, orang sudah paham, ya. Berbeda dengan muta'addi yang membutuhkan objek, ya, misalnya saya telah melihat, kan orang masih bingung melihat apa, atau saya telah membaca apa. Nah, nanti untuk jelasnya kita bahas pada fi'il muta'addi, tapi sekarang kita fokus ke fi'il lazim, ya, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contoh yang pertama jalasa. Contoh yang kedua adalah qoma, berdiri. Qoma, berdiri. Contoh kalimatnya adalah qoma at-talibu, seorang siswa laki-laki telah berdiri. Jika perempuan, qamat at-talibatu, seorang siswi perempuan telah berdiri. Jadi kalimat tersebut hanya terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Jadi tidak ada objeknya, orang sudah paham atau bisa menjadi kalimat yang sempurna. Qama at-talibu, seorang murid laki-laki telah berdiri. Jadi sudah bisa difahami, ya. Berbeda dengan fi'il muta'addi yang membutuhkan objek untuk bisa memahami maksudnya. Contoh ketiga adalah sakata. Sakata artinya diam. Contoh dalam kalimat sakata al-muslimu fil masjidi, seorang muslim laki-laki telah diam di dalam masjid. Jika perempuan, sakatat al-muslimatu fil masjidi,
seorang muslimah perempuan telah diam di dalam masjid. Sakata termasuk fi'il lazim ya, kata kerja yang tidak membutuhkan objek ya. Jadi sakata al-muslimu, seorang muslim laki-laki telah diam. Jadi sudah bisa difahami. Ya, misalnya kita tambah keterangan yang lain ya, misalnya keterangan jar dan majrurnya. Fil masjidi, fi ini huruf jar, al masjidi adalah majrurnya, yakni harokat yang dikasrah karena bertemu dengan fi. Sakata al muslimu fil masjidi. Kalau perempuan, sakatat al muslimatu fil masjidi. Nah, bisa dipahami ya bagaimana bentuk dari fi'il lazim serta contohnya. Sekarang kita bahas tentang fi'il muta'addi, yakni kata kerja yang membutuhkan objek ya. Jadi kata kerja yang butuh objek supaya bisa difahami ya. Tanpa objek maka fi'il tersebut akan sulit dipahami dalam kalimat. Misalnya kata yang pertama adalah dhoroba, artinya memukul. Dhoroba artinya memukul ya. Contohnya dhoroba al-muslimu as-sariqa. Dhoroba al-muslimu as-sariqa. Seorang muslim laki-laki telah memukul pencuri. Nah, dhoroba ini kata kerja yang butuh objek. Nah, kalau seandainya tidak ada objek, maka kalimatnya akan susah dipahami. Misalnya al-muslimu dhoroba, seorang muslim laki-laki telah memukul. Nah, memukul apa? Masih perlu keterangan atau perlu objek apa yang dipukul ya. Misalnya melihat apa yang dilihat, membaca apa yang dibaca, memukul apa yang dipukul. Jadi intinya fi'il muta'addi ini membutuhkan objek untuk bisa difahami maksud dalam kalimatnya. Nah, ingat keterangan untuk maf'ul bih ya atau objek adalah isim yang dibaca nasab atau fathah, dibaca a atau fathah atau biasa dikenal dengan mansub, yang menunjukkan atas sesuatu yang menjadi sasaran pekerjaan fi'il. Jadi objek ini adalah sasaran pekerjaan, sasaran dari fi'il muta'addi ya, atau jadi objeknya ya, yang harokat terakhirnya harus dibaca nasab ya atau fathah ya. Dhoroba al-muslimu as-sariqa, ingat maf'ulnya nasab ya atau dibaca dibaca fathah. Jadi tidak boleh dhoroba al-muslimu as-sariqu, tidak boleh, tetapi harus as-sariqa karena dia mansub ya. Dhoroba al-muslimu as-sariqa, seorang muslim laki-laki telah memukul pencuri. Sekarang kita ambil contoh yang lain, misalnya nasara. Nasara artinya menolong. Contoh dalam kalimat nasara al-muslimu as-sa'ila, seorang muslim laki-laki telah menolong seorang pengemis ya. Nasara termasuk fi'il muta'addi, memerlukan objek, karena jika dia tidak ada objek atau tidak ada keterangan maf'ul bihnya, maka dia akan sulit dipahami atau belum bisa difahami. Misalnya nasara al-muslimu, seorang muslim telah menolong. Nah, menolong apa atau menolong siapa? Memerlukan objek atau keterangan objek ya, memerlukan maf'ul bih. Jadi perlu ditambah keterangan, misalnya as-sa'ila, nasara al-muslimu as-sa'ila, seorang muslim laki-laki telah menolong pengemis ya. Misalnya objeknya kita ganti siswa, nasara al-muslimu at-taliba, atau insinyur, nasara al-muslimu al-muhandisa. Ingat maf'ul bih itu dibaca mansub atau fathah huruf akhirnya ya. Selanjutnya kita ambil contoh yang ketiga, misalnya syariba. Syariba artinya minum. Contoh dalam kalimatnya syariba al-muslimu as-saya, seorang muslim laki-laki telah meminum teh ya. Syariba termasuk kata kerja atau fi'il muta'addi, memerlukan objek, karena jika dia tanpa objek atau tanpa maf'ul bih akan sulit dipahami ya, kurang lengkap. Misalnya syariba al-muslimu, seorang muslim telah minum. Nah, minum apa? Perlu keterangan objek atau maf'ul bih. Jadi ditambah dengan objek atau maf'ul bih supaya bisa difahami. Contohnya maf'ulnya adalah
teh, as-saya. Syariba al-muslimu as-saya. Ingat, maf'ul bih adalah mansub atau fathah akhirnya. Syariba al-muslimu as-saya. Seorang muslim laki-laki telah meminum teh. Nah, sudah bisa bedakan ya antara fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Jadi kalau fi'il lazim itu tidak membutuhkan objek, ya sudah bisa difahami dalam kalimat. Kalau fi'il muta'addi harus ya membutuhkan objek untuk menjadi kalimat yang bisa difahami. Nah, sekarang kita masuk ke tugas ya. Apa tugasnya? Bacalah berulang-ulang sehingga hafal contoh-contoh fi'il lazim dan muta'addi berikut ya, supaya kalian punya kosakata banyak ya yang berbeda antara fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Yang pertama adalah kosakata ya, contoh kata kerja fi'il lazim. Nah, kita baca bersama-sama ya, kemudian nanti bisa kalian ulang-ulang sehingga hafal dan lancar. Cara membacanya silahkan diikuti bersama-sama. Qama yaqumu qiyaman kum, berdiri. Jalasa yajlisu julusan ijlis, duduk. Sajada yasjudu sujudan usjud, bersujud. Sakata yaskutu sukutan uskut, diam. Sallama yusallimu tasliman, salim, mengucapkan salam. Masih ingat ya dalam tasrif, kalau qoma artinya berdiri, yakumu sedang berdiri, qiyaman ya berdiri, kum berdirilah ya. Jadi yang pertama ini adalah fi'il madhi, kemudian yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga masdarnya, dan yang keempat adalah fi'il amrnya ya. Nanti semuanya sama ya. Menghafalnya kita dari fi'il madhi, mudhari, masdar, kemudian fi'il amr, karena dalam kalimat kebanyakan menggunakan keempat fi'il tersebut ya. Karena kemarin sudah dibahas fi'il ada empat sigoh atau 4 bentuk. Kita ulang sekali lagi bersama-sama. Qama yaqumu qiyaman kum, berdiri. Jalasa yajlisu julusan ijlis, duduk. Sajada yasjudu sujudan usjud, bersujud. Sakata yaskutu sukutan uskut, diam. Sallama yusallimu tasliman, salim, mengucapkan salam. Nah, silahkan di-pause, kalian ulangi berulang-ulang ya sehingga hafal dan lancar. Jika sudah, kita lanjut ke kolom berikutnya. Mari ikuti bersama-sama. Dhahaba yadhabu dhihaban idhab, pergi. Hadara yahduru huduran uhdur, datang. Raja'a yarji'u ruju'an irji', pulang. Dakhala yadkhulu dukhulan udkhul, masuk. Kharaja yakhruju khurujan ukhruj, keluar. Kita ulang lagi. Dhahaba yadhabu dhihaban idhab, pergi. Hadara yahduru khuduran uhdur, datang. Raja'a yarji'u ruju'an irji', pulang. Dakhala yadkhulu dukhulan udkhul, masuk. Kharaja yakhruju khurujan ukhruj, keluar. Silakan di-pause, kemudian kalian coba berulang-ulang contoh kata kerja lazim berikut ya sehingga benar-benar lancar dan hafal. Jika sudah lancar, sekarang kita lanjut ke kotak yang ketiga. Mari ikuti bersama-sama. Wahid isnani salasah. Nama yanamu nauman, nam, tidur. Na'isa yan'asu nu'asan, in'as, mengantuk. Raka'a yarka'u ruku'an, irka', ruku'. Fariha yafrahu farhan, ifrah, bahagia. Ghadaba yaghdabu ghadban, ighdab, marah. Kita ulang lagi. Wahid isnani salasah. Nama yanamu nauman, nam, tidur.
Na'isa yan'asu nu'asan in'as, mengantuk. Raka'a yarka'u ruku'an irka', ruku'. Fariha yafrahu farhan ifrah, bahagia. Ghadaba yaghdhabu ghadban ighdhab, marah. Silakan kalian pause kemudian baca berulang-ulang sehingga lancar dan hafal. Jika sudah, sekarang kita masuk ke contoh kata kerja muta'addi, yakni kata kerja yang membutuhkan objek. Kotak yang pertama, mari ikuti bersama-sama. Kataba yaktubu kitabatan uktub, menulis. Akhadha ya'khudhu akhdan khudh, mengambil. Wada'a yada'u wad'an dha', meletakkan. Masaha yamsahu masahan imsah, menghapus. Adha'a yudhi'u idha'atan adhi', menyia-nyiakan. Kita ulang lagi. Wahid isnani salasa. Kataba yaktubu kitabatan uktub, menulis. Akhadha ya'khudhu akhdan khudh, mengambil. Wada'a yada'u wad'an dha', meletakkan. Masaha yamsahu masahan imsah, menghapus. Adha'a yudhi'u idha'atan adhi', menyia-nyiakan. Silahkan kalian pause kemudian baca berulang-ulang sehingga lancar dan hafal. Jika sudah, kita lanjut ke kotak atau kolom berikutnya. Mari ikuti bersama-sama. Wahid isnani salasah. Rafa'a yarfa'u raf'an irfa', mengangkat. Akala ya'kulu aklan kul, makan. Syariba yashrabu syurbatan ishrab, minum. Fataha yaftahu fathan iftah, membuka. Ghallaqa yughalliku taghliqan ghallik, menutup. Kita ulang lagi. Rafa'a yarfa'u raf'an irfa', mengangkat. Akala ya'kulu aklan kul, makan. Syariba yashrabu syurbatan ishrab, minum. Fataha yaftahu fathan iftah, membuka. Ghallaqa yughalliku ghallaqa yaghliqu taghliqan ghallik, menutup. Silakan kalian pause kemudian baca berulang-ulang sehingga lancar dan hafal. Jika sudah, kita lanjut ke contoh kotak ketiga atau kolom ketiga. Mari ikuti bersama-sama. Wahid isnani salasah. Sami'a yasma'u sam'an isma', mendengar. Dzakara yadhkuru dzikran udhkur, mengingat. Fahima yafhamu fahman ifham, memahami. Tafakkara yatafakkaru tafakkuran tafakkar, berfikir. Hafidha yahfadhu hifdhan ihfadh, menghafal. Kita ulang lagi. Sami'a yasma'u sam'an isma', mendengar. Dzakara yadhkuru dzikran udhkur, mengingat. Fahima yafhamu fahman ifham, memahami. Tafakkara yatafakkaru tafakkuran tafakkar, berfikir. Hafidha yahfadhu hifdhan ihfadh, menghafal. Silakan kalian pause kemudian kalian baca berulang-ulang sehingga lancar dan hafal. Jika sudah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Mari ikuti bersama-sama. Nadhara yanzuru nadhran unzur, melihat. Qala yaqulu qawlan kul, berkata. Qara'a yaqra'u qira'atan iqra', membaca. Darasa yadrusu darsan udrus, belajar. Ta'allama yata'allamu ta'alluman ta'allam, belajar. Kita ulang lagi. Nadhara yanzuru nadhran unzur, melihat. Qala yaqulu qawlan kul, berkata. Qara'a yaqra'u qira'atan iqra', membaca. Darasa yadrusu darsan udrus, belajar. Ta'allama yata'allamu ta'alluman ta'allam, belajar. Silakan kalian pause kemudian baca berulang-ulang sehingga lancar dan hafal.
Sekarang saatnya kita masuk ke tugas latihan atau insya pasif. Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata fi'il lazim berikut. Yang pertama, dhahaba. Kedua, hadara. Ketiga, raja'a. Keempat, dakhala. Dan kelima, kharaja. Silakan buat kalimat dengan kosakata berikut. Misalnya kata dhahaba, kalian buat kalimat. Misalnya dhahaba at-talibu, ya, lebih bagus ditambah keterangan jar dan majrurnya. Misalnya dhahaba at-talibu ilal madrasati. Begitu pula kata yang lainnya, silakan dibuat kalimat yang baik. Tugas yang kedua, kalau tadi kita menggunakan fi'il lazim, kali ini fi'il muta'addi. Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata fi'il muta'addi berikut. Yang pertama, nadhara. Kedua, kataba. Ketiga, qara'a. Keempat, darasa. Dan kelima, akhadha. Silahkan buat kalimat dengan kelima kata tersebut. Silahkan di pause untuk mengerjakan terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke tugas yang terakhir, yakni uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, kata berikut mana yang termasuk fi'il lazim? Alif, jalasa. Ba, qara'a. Jim, kataba. Dal, nadhara. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, kata berikut mana yang termasuk fi'il muta'addi? Alif, sajada. Ba, dhahaba. Jim, dakhala. Dal, nasara. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, kata kerja yang tidak membutuhkan objek disebut alif, fi'il lazim. Ba, fi'il muta'addi. Jim, fi'il madhi. Dal, fi'il mudhari'. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, kata kerja yang membutuhkan objek disebut alif, fi'il lazim. Ba, fi'il muta'addi. Jim, fi'il madhi. Dal, fi'il mudhari'. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, objek dalam bahasa Arab disebut dengan istilah alif, maf'ul bih. Ba, isim. Jim, fi'il. Dal, mubtada. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, kalimat berikut mana yang menggunakan fi'il lazim? Alif, qara'a al-muslimu al-qur'ana. Ba, dhahaba al-muslimu ilal masjidi. Jim, nadhara al-muslimu al-jabala. Dal, kataba al-muslimu ad-darsa. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, kalimat berikut mana yang menggunakan fi'il muta'addi? Alif, jalasa al-muslimu fil baiti. Ba, dhahaba al-muslimu ilal masjidi. Jim, nadhara al-muslimu al-jabala. Dal, dakhala al-muslimu ilal fasli. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, bahasa Arab dari meletakkan adalah alif, akhadha. Ba, wada'a. Jim, sami'a. Dal, dakhala. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal 9, bahasa Arab dari belajar adalah alif, darasa. Ba, sajada. Jim, hadara. Dal, dakhala. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, kata akala artinya adalah alif, makan. Ba, minum. Jim, pulang. Dal, pergi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ilal liqa. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.